Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan belajar membuat algoritma sorting. Yang pertama itu di sini sudah ada 8 algoritma sorting. Ada bundle sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, ada random quick sort, counting sort, dan radix sort. Yang pertama kita bahas dulu ada bundle sort. Bundle sort ini prinsip kerjanya yaitu membandingkan sebuah elemen jika elemen pertama lebih besar daripada elemen kedua yang setelahnya, maka elemen yang sebelumnya ini akan berpindah sampai elemen yang di depannya lebih besar daripada elemen si pembanding ini. Nah, jika jika contohnya seperti ini, prinsip kerja dari pembanding ini seperti ini, dia akan membandingkan sebuah angka di mana jika angka itu lebih besar daripada yang dibandingkan, maka dia akan berpindah sampai angka yang di depannya lebih besar. Nah, ini merupakan prinsip kerja dari pembanding, itu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya ada selection sort. Prinsip kerjanya prinsip kerja dari selection sort itu yaitu mengurutkan, yaitu mencari sebuah elemen di mana jika dia mendapat elemen yang terkecil, maka dia akan ditanda dengan warna merah dan dipindahkan langsung ke kiri. Nah, setelahnya dia akan mencari lagi elemen terkecil, baru langsung dipindahkan ke selanjutnya, yang yang satu baru yang terkecilnya lagi dipindahkan ke sini, ke kiri. Nah, seterusnya dia akan mencari sampai angka yang terakhir, sampai angkanya ini berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, selanjutnya ada insertion sort. Insertion sort ini yaitu mencari elemen, membandingkan sebuah elemen. Jika elemen itu lebih kecil daripada si pembanding pertama, maka dia akan langsung dipindahkan sampai dia menemukan elemen yang lebih kecil daripada si elemen yang tadi ini. Dia akan terus mencari atau menyesuaikan tempat di mana angka yang seharusnya ditempati. Oke, sampai angkanya ini berurutan dari yang terkecil sampai terbesar. Dia akan menyeleksi dari angka yang terkecil sampai terbesar. Selanjutnya ada merge sort. Prinsip kerjanya itu yaitu menyeleksi dua buah elemen. Jika elemen tersebut lebih kecil, maka dia akan langsung dipindahkan ke kiri. Selanjutnya, dia akan menyeleksi lagi yang dua elemen ini. Jika terdapat salah satunya yang terkecil, maka langsung dipindahkan ke kiri. Nah, selanjutnya dia akan menyeleksi dua buah elemen sampai elemennya ini beraturan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, seperti ini merge sort. Dia akan menyeleksi elemen itu yaitu menyeleksi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dia akan yang pertama itu yang dilakukan tuh prinsip kerjanya itu menyeleksi dua buah elemen. Jika terdapat salah satunya terkecil, maka dia akan langsung pindah, baru seleksi lagi dua buah elemen ini akan diseleksi lagi sampai seterusnya. Oke, selanjutnya ada quick sort. Prinsip kerja dari quick sort ini yaitu langsung membandingkan sebuah elemen. Jika elemen ini lebih kecil, maka dia akan langsung dipindahkan. Nah, seperti ini. Oke, kita ulang. Prinsip kerja dari quick sort ini, jika penyeleksi pertama ini sebelumnya lebih besar, maka dia akan berpindah sampai angka yang di depan lebih besar daripada si pembanding ini. Nah, selanjutnya lagi, mulai dari kiri lagi, dia akan membandingkan semua angka ini sampai angkanya lebih kecil daripada yang dibandingkan. Setelahnya dia akan pindah ke sini, ke kiri, sampai seterusnya, sampai angkanya ini berurutan. Oke, selanjutnya ada random quick sort. Random ini kan random itu diacak ya, dia itu akan mengacak. Kayak kita lihat
prinsip kerjanya. Nah, dia akan mengacak, bisa saja dia mulai dari sini atau dari sini. Nah, ini seperti ini prinsip kerja dari random quicksort. Misal dia akan mencari jika di sini lebih besar daripada yang di sini, maka dia tidak akan berpindah. Sebaliknya, jika angkanya lebih besar daripada si pembandingnya ini, dia akan berpindah seperti ini. Bisa dilihat. Oke. Selanjutnya ada counting sort. Prinsip kerjanya yaitu mencari sebuah tempat di mana angka yang di depannya, angka yang di belakangnya lebih kecil, maka dia akan berpindah ke situ. Nah, selanjutnya angka yang di sampingnya lebih besar lagi, maka dia akan berpindah lagi sampai angkanya ini berubah. Selanjutnya ada radix sort. Prinsip kerja dari radix sort ini, oke, kita lanjut itu radix sort. Radix sort ini adalah algoritma atau metode penurutan sorting tanpa pembandingan. Dengan kata lain, sorting non-comparison, sort di mana dalam proses tidak melakukan perbandingan data. Kata radix bermakna harfiah posisi dalam angka, di mana sederhananya dalam representasi desimal, radix adalah digit ini. Nah, radix ini merupakan sebuah angka digit di mana akan dibandingkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita lihat prinsip kerjanya. Nah, seperti ini. Maksudnya yaitu seperti mengurutkan angka paling akhir di mana jika angkanya sama dia akan terkumpul di situ, baru diurutkan mana yang terkecil dan mana yang terbesar, baru dia akan berpindah lagi mencari angka kedua terakhir yang mana apakah sama. Jika sama dia akan berkumpul sampai seleksi selanjutnya sampai angka pertama diseleksi, baru diperbandingkan. Jika angka-angkanya perbandingkan, maka akan diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti itu. Dia akan dikumpulkan mulai dari angka terakhir. Jika angkanya sama, dia akan dikumpulkan dari angka semuanya, dari angka sama sampai seterusnya seperti ini. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah masuk di aplikasi Vlogarithma. Langsung saja kita buat. Pertama di sini kita buat deklarasinya dulu. Variabelnya panjang. C. Selanjutnya kita buat inputannya panjang. Selanjutnya kita buat deklarasi nilai, array-nya kita centang dan RSS-nya panjang. Selanjutnya kita buat perulangan for. Di sini variabelnya i, start value-nya 0 dan end value-nya panjang kurang 1. Oke. Selanjutnya di sini kita buat inputan. Dalamnya itu nilainya, variabelnya nilai, indeksnya i. Oke. Sini perulangan, kita buat lagi perulangan for. I start value-nya 0, panjang, end value-nya panjang kurang 1. Panjang kurang 1, step by 1 di sini 1 atau 1, step by-nya 1. Selanjutnya itu kita buat
sini perulangan for, terus sini indeksnya J, variabelnya start value-nya 0, value-nya panjang kurang 1, kurang 2 maksud saya. Selanjutnya di sini kita buat if sini indeksnya nilai indeks J lebih besar daripada nilai J tambah 1. Oke. Selanjutnya di sini kita buat deklarasi, yaitu 10, variabelnya 10, tipenya integer. Oke. Selanjutnya kita buat segmen, itu sini variabelnya 10, expressionnya nilai dalam kurung siku J. Oke. Selanjutnya kita buat segmen lagi, ini variabelnya nilai indeks J dalam kurung siku J. Expressionnya nilai J tambah 1 balas kurung. Oke. Selanjutnya di sini kita buat segmen lagi. Dalam segmen ini variabelnya itu nilai J tambah 1, expression atau sama dengan 10. Oke. Selanjutnya itu di sini kita buat perulangan for. Oke. Perulangan for itu variabelnya start value-nya 0. Sini panjang, value-nya panjang kurang 1, direction-nya increasing step by 1 di sini. Oke. Selanjutnya kita buat di sini keluaran atau outputnya. Di sini nilainya itu nilai dalam kurung indeks I. Oke. Newline-nya kita hilangkan centangnya baru. Oke. Nah, sini deklarasinya sudah selesai, tinggal kita run saja. Oke. Kita masukkan misal 6, 3. Seharusnya outputnya ini berurut dari angka terkecil, indeks terkecil sampai terbesar. Harusnya berurut 2, 5, 4, 1. Nah, nih hasilnya seperti ini. Ini untuk bumble sort. Hasilnya kita masukkan 6, 2, 4, 3, 5, 1, 6. Nah, jika kita masukkan sini, outputnya itu nilainya centangnya dihilangkan. Nah, sini kita sudah membuatnya untuk bumble sort. Selanjutnya kita run untuk membuktikan apakah angkanya terurut nantinya atau tidak. Oke, langsung saja kita tes 6, 4, 3. Ini angka yang saya masukkan ini tidak berurut. Outputnya nanti ini harusnya berurut, atau keluarannya harusnya berurut ya. Kita masukkan lagi 5, 1, 2, dan 6. Harusnya berurut. Salah ya, ternyata di sini kita lupa beri indeksnya I.
Oke, nilainya dihilangkan. Selanjutnya kita run untuk membuktikan apakah benar atau salah. Saya masukkan angka yang tidak berurut ya, 5. Nantinya outputnya harusnya berurut. Keluarannya maksud saya. Keluarannya nantinya ini hasilnya harusnya berurut. 6, 3, 4, 1, dan 6. Harusnya ini kalau saya enter harusnya angkanya harus berurut. Harusnya angkanya itu dimulai dari angka terkecil sampai terbesar. Harusnya berurut. Oke. Nah, di sini sudah berurut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya masukkan tadi yang pertama 6, 3, 2, 5, 4, 1, 6. Nah, di sini sudah diurutkan. Oke. Sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Ini deklarasinya. Oke. Langsung saja kita implementasikan ke dalam program. Yang pertama itu kita import dulu. Kita buatkan import Java util titik bintang. Oke. Kita buatkan array list karena di Flogarin itu tidak ada array listnya, jadi kita implementasikan ke dalam NetBeans untuk membuat array listnya. Oke, kita langsung saja buat array listnya. List tipe datanya itu integer, nilai variabelnya di sini saya samakan saja itu nilai. Oke. Array list. Oh iya, salah. Kenapa nilai new array list, new array list integer. Array list integer besar dari nilai new array list. Selanjutnya scanner scan new scanner to stand in. Selanjutnya kita show system of print, kita print ya. Sini kita masukkan, inputkan panjang array. Selanjutnya itu di sini kita terus lagi tipe data integer, panjang sama dengan scan next int. Setelahnya oh ya, maaf ada keliru tadi array listnya, saya lupa tulis y nya. Oke, selanjutnya kita buat perulangan for. Sini indeks 10 ini kita ganti jadi panjang. Oke, selanjutnya kita sort lagi, kita sort sini kita tuliskan perintah indeks ke. Oke, selanjutnya kita tambah indeks i, tambah
kutip. Oke, selanjutnya kita tulis integer angka sama dengan scan. Oh, salah, maaf. Kita scan. Next enter. Selanjutnya nilainya kita tambahkan, itu ada di angka apa ini, nilai angka kurung. Oke, selanjutnya kita sini kita shoot lagi untuk menambahkan perintah ini untuk membuat aba-aba supaya lebih jelas sebelum disorting. Kita disorting tambah dan nilai. Oke, kita selanjutnya kita run dulu, kita buktikan dulu. Oke, kita masukkan 5. Indeks pertama itu misal 1 2 4 5 6 2 4 6 3 1. Oke, nah sini sudah berhasil, cuman belum lengkap karena indeksnya atau angkanya tidak berurut. Oke, selanjutnya kita buat program lagi, yaitu kita buat nilai, nilai size. Oke, sini kita masukkan. Selanjutnya kita buat perulangan lagi. Sini indeks J. Indeks 10 ini kita ganti menjadi nilai get. Selanjutnya itu nilai size. Selanjutnya di sini kita buat kurung -1 tanda kutip J++. Oke, selanjutnya kita buat if dengan nilai get J, indeks J. Oke, nilai get. Oke, baik, lanjut. Yang pertama di sini kita sort, terus kita beri aba-aba atau perintah sorting. Bukan perintah tapi ini aba-aba ya. Oke, tambah nilai. Oke, selanjutnya kita buat perulangan for. Sini kita indeks 10 ini kita ganti menjadi nilai dot size plus kurung. Oke, selanjutnya
kita buat perulangan lagi for tuh. Ini kita ganti menjadi nilai size seperti yang tadi, size. Oke. Ini -1 -1 j++. Oke. Ini kita buat if nilai get j. Selanjutnya kita nilai get sini j tambah 1. Oke. Selanjutnya kita buat integer temp sama dengan nilai get itu j. Selanjutnya kita buat nilai set i nilai dot get j tambah 1 indeks j tambah 1. Selanjutnya kita tanda kutip, selanjutnya nilai set j tambah 1 temp. Oke. Ini sudah selesai ya. Kita sini yang ini kita sorong ke sini. Oke. Kita ini dihapus. Oke. Sini ini kita sort. Sini kita sort ya. Terus kita beri perintah aba-aba, maksudnya supaya lebih rapi dan lebih jelas. Kita beri tulis setelah disorting, setelah disorting, terus tuh kita sini kita tambah nilai. Oke, sudah selesai. Kita coba run saja. Kita langsung run. Kita run ya. Sini inputan panjang arraynya itu 5. Indeks pertama misal 3. Sini saya tidak urutkan ya. Nanti outputnya itu harusnya berurut atau keluarannya harusnya berurut. 5 1 4 2 harusnya berurut. Nah, ini sudah berhasil. Sebelum disorting itu yang saya masukkan tadi adalah indeks 3 5 1 4 2. Setelah disorting atau diurutkan, yaitu kenapa 255? 25555. Ada yang salah kak? Oh, ini ada kesalahan, maaf. Sini harusnya J. Oke, kita run saja. Tuh, run. Ini inputan panjang arraynya itu 5. Indeks pertama misal 3 lah, 4 1 5 dan 2. Harusnya ini berurut ya, yaitu 1 2 3 4 5. Kita langsung lihat saja. Nah, angka yang saya masukkan tadi yaitu 34152.
setelah di sorting atau diurutkan yaitu 1 2 3 4 5. Nah, di sini sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat bumble sorting implementasi ke dalam program. Sudah berhasil. Ini ya programnya. Sudah berhasil. Oke, baik, langsung saja kita mulai yang kedua yaitu selection sort. Langsung saja kita buat deklarasinya. Pertama di sini deklarasi. Ini masukkan panjang indeks I dan J. Oke. Selanjutnya kita buat inputan. Di sini panjang. Di sini kita bebas ya, masukkan namanya. Di sini R, saya masukkan R panjang. Oke. Oh iya, salah, maaf. Sini saya sedikit keliru. Terusnya panjangnya di sini. Ya, panjang. Oke. Selanjutnya kita buat perulangan for. Variabelnya itu kita masukkan indeks I, start value-nya 0, dan value-nya panjang kok kurang 1 atau minus 1. Oke, step by 1 ya di sini. 1 step by 1. Oke. Selanjutnya kita buat inputan itu R sesuai deklarasinya yang pertama tadi. Oke, R. Kita masukkan R lalu indeks I. Oke. Selanjutnya kita buat perulangan for. Variabelnya itu indeks I, start value-nya 0. Sini value-nya panjang kurang 2 atau minus 2 step by 1, direction-nya increasing. Oke, lanjut. Selanjutnya sini kita buat deklarasi. Masukkan Jmin. Oke. Selanjutnya kita masukkan Jmin. Sini. Oh, maaf, salah. Saya harusnya di sini tuh segmen ya, bukan deklarasi. Oke. Sini tuh Jmin dan expressionnya itu sama dengan Jmin sama dengan indeks I. Oke. Selanjutnya masukkan perulangan for. Kita pilih perulangan for. Sini tuh variabelnya J dan J sama dengan sini 1. Value itu ya kak. Oh ya, maaf. Oh, di sini J ya, 1 J1 tambah I pas sini panjang 1 J panjang. Oke. Selanjutnya kita buat sini if masukkan R J. Selanjutnya R indeks J lebih kecil daripada Jmin. Oke. Salah, harusnya begini. Oke. Apanya nih salah? ARJ kita masukkan R
kurung siku indeks J lebih kecil R R dalam kurung J min. Oke, selanjutnya itu kita selanjutnya di sini kita buat segmen lagi. Kita buat segmen J min sama dengan indeks J. Oke, selanjutnya itu di sini kita buat if lagi di sini. Selanjutnya kita masukkan J min sama dengan indeks I. Oke, setelah itu di sini kita masukkan segmen sini, kita masukkan maaf, saya sedikit keliru di sini. Harusnya saya buat deklarasi sini tuh harusnya kita masukkan 10. Oke, kita 10. Oke, kedua itu kita buat segmen sini tuh R salah 10 roof R dalam kurung siku indeks I. Selanjutnya kita buat segmen lagi di sini, kita masukkan R indeks I. Selanjutnya di sini R masukkan J min. Oke, selanjutnya kita buat segmen lagi, itu R dalam kurung siku maaf salah, terusnya itu dalam kurung siku J min. Sini kita masukkan 10. Oke, setelahnya di sini kita buat perulangan for. Sini kita buat perulangan for. Sini variabelnya I, start value-nya 0, end value-nya panjang minus 1 atau kurang 1, direction-nya increasing, dan step by 1 atau step by 1 di sini. Oke, lanjut. Nah, sini kita buat keluaran atau outputnya. Di sini kita buat outputnya atau keluaran. Ini hasilnya nanti ya, kita buat. Sini kita masukkan R indeks I. Oke, nilainya bisa dicentang ataupun tidak. Di sini saya centang saja. Oke, lanjut. Nah, kita bisa run. Oke, kita sudah outputnya R. Oke, indeks 1. Oke, nah sini sudah selesai ya, kita sudah membuat deklarasi, kita sudah membuatnya. Oke, algoritma. Oke, kita sudah membuat, kita langsung run. Sini kita masukkan, di sini saya akan memasukkan angka. Di sini kita masukkan angka 33142. Nah, di sini oke, di sini kita sudah membuat oke, kita sudah membuat algoritmanya. Langsung kita run. Masukkan 2, 3, 4.
Oke, karena kita sudah selesai membuat algoritmanya di sini, kita bisa langsung run. Ini kita masukkan misal 4 4 3 1 4 2. Jika saya menginputkan 2, maka di sini kan saya masukkan 4 3 1 4 dan 2. Nah, nantinya ini akan berurut menjadi 1 2 3 4. Seharusnya jika berhasil. Oke, kita coba. Oke, karena di sini kita sudah membuat algoritmanya. Oke, langsung saja kita run. Kita di sini saya masukkan angka yang tidak berurutan ya, dan hasilnya itu harusnya berurutan. Oke, saya masukkan 4 3, saya masukkan 4 3 1 4 dan 2. Jika nantinya hasilnya itu harusnya berurutan, yaitu 1 2 3 4. Oke, sini saya masukkan 4 3 1 4 dan 2. Nah, hasilnya itu harusnya 1 2 3 4. Langsung saja kita enter. Nah, di sini hasilnya sudah benar ya, yaitu 1 2 3 4 sudah berhasil. Oke, langsung saja kita implementasikan ke dalam program. Oke, langsung saja karena di sini sudah berhasil. Oke, yang kedua itu kita buat program selection sort. Oke, kita buat file baru. Pertama kita next. Kelasnya itu oke, kita beri nama sort 2 saja. Oke, sini ininya kita hapus. Ini hapus. Yang pertama kita masukkan import. Kita import dulu. Kita import ya. Ini kita masukkan Java util titik bintang. Oke, kita masukkan lagi, kita importkan lagi, import Java kalian. Oke, nah karena di sini public stat buat saja kita SN. Oke, pertama itu kita buat release tipe datanya integer. Sama dengan new array release. Kita beri tanda kutip scanner scan sama dengan new. Kita bisa salin saja ini. Kita bisa salin. Oke, release
Oh bukan, salah. Ini di sini scanner system in scanner in. Oke, array list. Oke, selanjutnya kita sort top range. Sini untuk ini masukkan inputkan panjang, ini untuk ya apa, jika nantinya kita run ini akan muncul, jika ini untuk aba-abanya ya. Oke, masukkan integer panjang dengan scan next int Oke, selanjutnya kita buat perulangan for indeks 10 ini kita ganti ya, kita ganti jadi variabel panjang. Oke, panjang kurang 1 atau minus 1 setelahnya. Oke, selanjutnya kita sort tuh, masukkan indeks. Oke, kita masukkan indeks ke tambah indeks i tambah tanda kutip. Oke, selanjutnya kita masukkan integer nilai integer nilai sama dengan scan next int oke, r kita tambahkan nilai tanda kutip. Oke, selanjutnya kita buat perulangan for seperti sebelumnya. Sini ini lebih kecil sama dengan ya, ini indeksnya kita ganti menjadi variabel panjang kurang 2. Oke, selanjutnya kita masukkan int jmin sama dengan tanda kutip, kita buat perulangan lagi. Oke, j0 ini j sama dengan ini kita ganti menjadi indeks i tambah 1 ya, kutip j kecil sama dengan kita masukkan panjang minus kurang 1. Oke, kita buat if nya arget j. Oke, ini kita
ini kita buat if sama dengan j min dengan j. Oke. Harusnya di sini index i. If j min, sini ada selanjutnya integer time sama dengan r tambah get i r set i. Oh ya, r set i r get, kita kan r get j min. Selanjutnya r set jamin sini ya tem. Selanjutnya sini kita print. Oh, kenapa nih short tidak bisa, kita salin ini short out print or oke. Kenapa nih print system out print r, kenapa nih, apa yang salah? Seharusnya sudah betul ya. Ada dulu if, oh ini harusnya ini ya, dan ini tuh ikut harus ketika system out print line r apanya misalnya system out print oh iya salah, karena seharusnya sistemnya huruf S nya ini yang awal bukan kapital ya, kapital. Oh, apanya salah ini? Oke, kita sudah membuat programnya, langsung kita run. Yang arahnya itu 6, kita masukkan 3, 1, 5,
4 dan 6. Harusnya ini berurut ya. Harusnya 1 2 3 4. Harusnya 2 dan masukkan 6. Harusnya ini berurut ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini sudah berhasil, yaitu 1 2 3 4 5 6. Baik, kita sudah berhasil membuat selection sort di kita buat programnya. Kita sudah berhasil membuatnya, oke. Ketiga, kita buat insertion sort. Yang pertama itu di sini kita buat deklarasi itu integer. Sini tuh variabelnya name-nya itu n, i dan j. Oke. Selanjutnya di sini kita buat inputannya n. Selanjutnya kita buat deklarasi lagi. Di dalamnya itu data n. Oh, salah. Sini tuh data n. Oh, maaf, salah. Sini itu data n. Oke. Oh, sini data resesnya itu n. RSS-nya itu n. Oke. Selanjutnya kita buat perulangan for. Di perulangan for ini isinya itu variabelnya i, start value-nya 0 dan end value-nya itu end value-nya 0. Value-nya n. Oke. Step by 1 atau step by 1. Stepnya itu 1. Ternyata salah ya. Oh iya, sini itu n kurang 1 ya, n kurang 1. Selanjutnya di sini kita buat inputan di sini, yaitu data indeks dalam kurung siku indeks i. Oke. Sini kita buat komen cetak array data. Oke. Selanjutnya sini kita buat output. Kita buat outputnya, keluaran itu kutip nilainya dihilangkan. Oke. Selanjutnya kita buat perulangan for. Variabelnya itu index i, start value-nya 0 dan end value-nya itu name n minus 1 nih. Maaf. 1, direction-nya increasing dan step by 1. Stepnya itu 1. Oke. Selanjutnya di sini keluarannya itu perulangannya hasilnya kita masukkan n data terus nilainya centanya dihilangkan. Selanjutnya di sini kita buat output lagi di sini. Oke. Sini kita
fondasiku di sini. Oke, centangnya dihilangkan. Oke, selanjutnya kita buatkan segmen, yaitu indeks dengan 1. Oke, selanjutnya sini kita buat perulangan for. Sini kita buat perulangan, itu variabelnya i, start value-nya 0 dan end value-nya n-1. Oke. Oke, lanjut. Di sini tuh kita komen di sini itu memulai insert dan sort. Oke. Sini kita buat ini, variabelnya itu i, indeksnya i, dan expressionnya 1. Selanjutnya kita buat perulangan for. Sini kita buat perulangan for, variabelnya i, start value-nya itu end value-nya n. Oke. Shape-nya itu i lebih besar daripada n. Oke, selanjutnya itu di sini kita buat perulangan while. Oke. Itu i lebih kecil daripada n. Oke. Sini kita buat deklarasi, yaitu deklarasi temp. Kita buat selanjutnya itu variabel temp data kurung i. Oke. Selanjutnya di sini kita buat variabel ini. Selanjutnya di sini kita buat next, tipenya itu boolean. Oke. Selanjutnya kita buat segmen. Kita buat segmen sama dengan true. Selanjutnya kita bukan for ya, sini. Selanjutnya kita buat while. Kita buat sini next dengan true. Di sini selanjutnya kita buat deklarasi di sini if. Sini
kita buat time time data menitnya selanjutnya sini kita buat segmen variabelnya J dengan data J dengan 1. Oke, segmen J variabel J kurang 1. Oke, selanjutnya di sini selanjutnya di sini kita buat lagi if itu J lebih kecil atau sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita buat segmen next sama dengan false. Selanjutnya sini kita buat segmen lagi, yaitu data J sama dengan 10. Oke, selanjutnya dengan I tambah 1. Selanjutnya di sini kita buat komen, itu cetak hasil sorting. Oke, selanjutnya di sini kita buat output, dalamnya itu kurung siku nilainya centanya dihilangkan. Lanjut. Oke, selanjutnya sini kita buat perulangan for. Variabelnya seperti biasa, start value-nya 0 dan value-nya itu n-1. Oke, outputnya kita masukkan data. Sini nilainya dihilangkan ya. Oke, sini kita buat output ya, keluarannya untuk hasilnya nanti. Oke, kita sudah membuat logaritmanya. Oke, kita sudah selesai membuatnya, langsung kita run. Penyegarannya itu 5 ya, masukkan misal 2, 4, 1, 3 dan 5. Harusnya ini berurut ya, 1, 2, 3, 4, 5 kita tekan. Oke, tadi yang saya inputkan itu 2, 4, 1, 3, 5 dan setelah disorting itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, sudah berhasil. Oke, kita tes di Java. Oke,
untuk codingannya kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita sudah tinggal kita salin saja. Di sini tuh banyak ya macam-macamnya, ada C++, ada Python dan masih banyak lagi. Oke. Sini kita bisa ini codingan ini kita bisa langsung copy saja ya. Kita copy. Oke. Kita masuk di NetBeans. Oke. Baik, kita langsung oke. Kita pakai array list. Oke. Array list tipe datanya itu integer data dengan new array list. Di sini merah karena Java itu pakai add ya penambahannya. Input. Oke. Input next. Oke. Jangan satu. Oke, ini juga ini pun kita ganti. Enggak ganti, cuma kita salin. Tuh sini. Set to j data target to j satu. Yang ini kita hapus. Oke. Selanjutnya ini kita hapus. Oke. Itu set j ten. Sini j sama dengan 10. Oke. Oke, selanjutnya sini data get. Oke, kita kembali, kita run. Oke, kita run. Panjang run itu 735.
3, 5, 1, 7, 4, 6, 2. Nah, ini saya masukkan tadi itu 3, 5, 1, 7, 4, 6, 2, dan hasilnya itu setelah sudah disorting itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita sudah berhasil menyorting, membuat program dari programnya. Oke, kita sudah berhasil. Baik, kita buat program untuk merge sortnya. Langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini karena saya sudah punya codingannya, karena saya sudah membuatnya. Oke, langsung saja kita copy, tempel. Oke, inilah ini merupakan program untuk si merge sortnya. Oke, nih kita buat pertama, kita buat kelasnya dulu. Setelahnya kita buat codingannya. Oke, kita importkan dulu release-nya, baru kita buat codingannya. Oke, seperti ini program dari si merge sort. Di sini kita buat perintah atau untuk hasilnya nanti, supaya sini kita buat perintah supaya angka yang kita masukkan akan muncul, yaitu array sebelum merge sort atau sebelum diurutkan, memakai metode merge sort. Nah, selanjutnya di sini kita buat lagi array setelah merge sort. Ini fungsinya yaitu menampilkan angka-angka yang sudah di sorting menggunakan merge sort. Ini akan tampil, yaitu array setelah merge sort, angkanya akan tampil di sini. Angkanya akan tampil yang sudah di sorting. Oke, seperti ini tampilan dari merge sort. Langsung saja kita run. Oke, kita masukkan panjang arraynya itu, misal kita masukkan 5 ya. Elemen pertama atau indeks pertama itu bisa 2, 4. Di sini saya masukkan angka yang random ya. Saya masukkan angka yang random 5, 3, dan 1. Seharusnya jika saya enter ini, angkanya harusnya berurut, yaitu dimulai dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini saya masukkan 2, 4, 5, 3, 1 secara acak ya. Nah, setelah saya enter, hasilnya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu saja kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Di sini terlihat jika array sebelum merge sort. Di sini saya masukkan angka 2, 4, 5, 3, 1 sebelum disorting ini saya masukkan. Setelah disorting menggunakan merge sort, angkanya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah berhasil. Mungkin itu saja untuk program dari si merge sort. Oke, selanjutnya kita buat program, kita implementasikan ke dalam Java ya. Kita implementasikan quicksort ke dalam program menggunakan aplikasi. Saya di sini menggunakan aplikasi NetBeans. Oke, karena saya sudah punya codingannya, sini tinggal kita salin saja, kita tempel. Maksud saya tempel ya. Oke, sini kita bisa lihat codingannya itu. Kita buat new pack-nya, kita import Java util release. Di sini saya menggunakan nama kelasnya itu quicksort. Nah, bisa dilihat codingannya seperti ini programnya. Sini kita print, yaitu nilai inputan random. Di sini kita berikan semacam aba-aba atau perintah, bukan perintah, aba-aba ya. Itu nilai inputan random, itu nilai acak yang akan diinputkan nanti. Oke, selanjutnya di sini kita buat aba-aba lagi di sini setelah di quicksort, yaitu setelah disorting menggunakan metode quicksort. Sini kita print sini. Selanjutnya ini programnya bisa dilihat seperti ini ya. Oke,
Oke, programnya seperti ini. Kita langsung bisa run ya, kita run. Nah, sudah berhasil ya. Di sini nilai inputan randomnya itu atau nilai angka random, angka acak yang diinputkan itu yaitu 9, 0, 9, 2, 12, dan 9. Nah, setelah di quicksort, disorting menggunakan metode quicksort yaitu 0, 2, 9, 9, 12, dan 9. Nah, ini sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat program quicksort. Oke. Selanjutnya di sini kita buat program untuk radix sort. Oke, radix sort ini saya sudah punya codingannya ya, tinggal kita run. Tinggal kita tempel. Kita save. Oke. Pertama itu kita buat new pack-nya. Kita importkan defaultil. Selanjutnya di sini kita buat kelas. Di sini saya namain kelasnya radix sort. Fallback status final integer array length itu 107. Array max value-nya itu 100. Oke. Bisa dilihat codingannya seperti ini. Sini saya membuat integer yaitu the original array is. Di sini saya menggunakan perintah atau aba-aba the original array is, yaitu akan ditampilkan nantinya elemen original array is. Oke. Nantinya akan disusun menggunakan metode radix sort. Oke, codingan dari radix sort seperti ini, bisa dilihat. Kita bisa langsung run. Nah, hasilnya sudah muncul, menandakan sudah berhasil. Sini angka yang dimasukkan itu 41, 47, 137 sampai 82. Setelah disorting menggunakan radix sort, diurutkan ya dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 1, 1, 2, 3 sampai 20. Di sini radix sort ini yaitu metode pengurutannya, yaitu dia akan mencari angka yang sama, angka yang terakhir. Jika ada persamaan, jika angkanya sama, dia akan dibandingkan, baru akan berpindah lagi dan mencari angka kedua terakhir, baru jika sama akan dibandingkan lagi sampai angkanya berurut seperti ini. Oke, di sini kita implementasikan random quicksort ke dalam program. Oke, kita langsung buat. Karena di sini saya sudah punya codingannya, langsung kita bisa tempel. Nah, ini merupakan program dari random quicksort. Ini kita buatkan array list dengan tipe data integer. Oke, sistem outprintnya kita print panjang array, juga elemen ke indeks i. Nah, kita print lagi nilai inputan, nilai yang kita masukkan. Setelahnya akan disorting menggunakan random quicksort. Oke, ini merupakan program dari random quicksort. Kita bisa langsung run untuk membuktikan atau melihat hasilnya apakah benar atau salah. Oke, kita masukkan panjang arraynya itu 6. Elemen pertama kita bisa masukkan 3. Kedua, di sini saya masukkan angka random ya, tidak berurut. Oke, angka 1 dan 4 saya masukkan 4 dan 6. Setelah saya enter, hasilnya akan muncul, yaitu berurutan dari angka 1 sampai 6. Di sini angka saya masukkan 3, 2, 5, 1, 4, 6. Setelah di sorting menggunakan random quicksort,
akan terurut dari angka 1 sampai 6. Oke, kita lihat hasilnya. Ini saya tadi masukkan inputannya itu 3, 2, 5, 1, 4, 6. Setelah di random quicksort, hasilnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah berhasil. Oke, mungkin itu saja untuk random quicksort. Oke.